Para sahabat Rasul pun sering menjadikan Aisyah sebagai rujukan apabila mereka kebingungan terhadap sesuatu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian? Gimana puasanya, lancar-lancar kan? Masya Allah, gak kerasa ya ternyata bulan Ramadan hampir selesai. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Buat kalian yang mau mudik, sampaikan salam aku buat keluarga kalian ya Wak ya. Semoga sehat, bahagia, dan berlimpah berkah selalu, amin ya Allah. Nah, pada malam Rabu ini Wak, mumpung masih dalam suasana Ramadan, aku akan kembali lagi menemani kalian dengan membawakan satu kisah yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Seperti yang kita tahu Wak, memang ada banyak sekali peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan suci ini. Bahkan nih, 3 perempuan kesayangan Rasulullah SAW, yaitu anak dan istri beliau, juga wafat di bulan Ramadan. Mereka adalah Fatimah, Khadijah, dan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, pada malam ini Wak, aku akan bercerita tentang kisah hidup dari salah satu perempuan kesayangan Rasulullah, yaitu Aisyah. Beliau adalah sosok perempuan yang sangat cerdas Wak. Oleh karena itu, setelah Rasulullah wafat, Aisyah lah yang juga punya andil besar dalam mewariskan banyak sekali ilmu kepada para generasi penerus Islam. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Cekeran. Nah, jadi Wak, Aisyah ini adalah putri dari sahabat Rasul yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan istrinya yang bernama Ummu Ruman. Nah, keluarga mereka ini Wak adalah keluarga muslim yang sangat taat dan juga terpandang. Sejak kecil Aisyah radhiyallahu anha sudah melihat bagaimana ajaran Islam begitu diterapkan di rumah mereka. Itulah yang membuat Aisyah pun tumbuh menjadi anak yang sangat alim dan juga taat beribadah. Dan selain itu juga Wak, sebagai anak dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, which is sahabat terdekatnya Rasulullah yang kelak juga akan menjadi khalifah pertama, tentu Aisyah pun sangat dekat sekali dengan Abu Bakar sang ayah. Bagi Aisyah Wak, ayahnya ini adalah guru yang bisa beliau tanyain tentang apa saja. Bahkan Asma, kakak perempuannya Aisyah, pernah bilang kalau Aisyah adalah seperti pertanyaan yang tidak pernah selesai. Nanya terus kerja beliau Wak. Tapi untungnya Abu Bakar sang ayah juga merupakan orang yang berilmu, sehingga apapun pertanyaan dari Aisyah, Abu Bakar bisa menjawabnya satu persatu. Nah, kesenangan Aisyah dalam belajar banyak hal baru inilah Wak yang membuat beliau menjadi sangat-sangat cerdas. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud diceritakan bahwa pada suatu hari Rasulullah pernah datanglah ini berkunjung ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di situ beliau bertemu dengan Aisyah yang sedang macam memegang boneka gitu. Nah, Rasulullah pun bertanya kepada Aisyah, "Apa itu wahai Aisyah?" Aisyah jawab, "Kuda." Rasulullah nanya lagi, "Apakah kuda memiliki 2 sayap?" Kata Rasulullah bertanya nih. Aisyah bilang apa? Bukankah kuda Nabi Sulaiman memiliki banyak sayap?" Itu kata Aisyah Wak. Nah, mendengar jawaban Aisyah radhiyallahu anha, seketika Rasulullah pun tertawa. Di momen itu Rasulullah dibuat kagum dengan jawaban Aisyah yang terdengar spontan, tapi ternyata akurat Wak. Memang ada kuda Nabi Sulaiman tuh memang bersayap kayak gitu loh. Pasti kecil waktu itu. Itulah saking pintarnya beliau nih Wak. Nah, kecerdasan Aisyah ini juga terlihat ketika umat muslim bersama Rasulullah SAW pergi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam perjalanan hijrah itu Wak, Aisyah dapat mengingat dengan baik berbagai peristiwa yang terjadi. Maksudnya peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hijrah ini Wak ya. Bahkan nih, saking tajamnya ingatan Aisyah radhiyallahu anha tentang peristiwa hijrah ke Madinah, banyak yang bilang bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang menghafal peristiwa bersejarah tersebut dengan lebih urut dan lebih lengkap dibanding Aisyah. Aisyah ingat semuanya gitu. Dan selain cerdas, Wak, Aisyah ini juga dikenal sangat dermawan. Aisyah senang sekali berbagi rezeki yang dia punya ke orang-orang. Dimana pada saat itu pernah nih Aisyah mendapatkan hadiah kalung seharga 100.000 dirham ya kan. Tapi ternyata rezeki berupa kalung itu tidak dia simpan sendiri Wak, melainkan dibagi-bagikan ke orang-orang sekitarnya. Tapi memang di sini aku nggak nemu informasi detailnya nih, apakah kalung itu dijual atau digimanain, kurang tahu lah. Pokoknya yang jelas waktu itu rezeki dari 100.000 dirham seharga kalung ini dibagi-bagikan ke orang lain. Dan selain itu Aisyah ini juga pernah bersedekah uang sebesar 70.000 dirham. Padahal di saat yang sama Aisyah masih menjahit
sendiri bajunya yang robek. Uang tadi itu nggak beliau gunakan untuk beli baju baru, beli kain baru gitu buat dijahit. Enggak, bajunya masih bisa dijahit kok. Ya udah, uangnya disedekahkan aja. Gitu pikir Aisyah, wah, Masya Allah, ya Allah ya Rabbi. Nah, setelah kalian mengetahui sosok Aisyah yang sangat luar biasa ini, tentu tidak heran wak ya kalau beliau juga berjodoh dengan manusia terbaik di muka bumi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penasaran bagaimana kisah rumah tangga Aisyah dan Rasulullah? Kita masuk ke segmen berikutnya. Berbicara tentang sosok Aisyah, tentu tidak bisa dilepaskan dari perannya sebagai istri sang manusia terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah tentang Aisyah dan Rasulullah ini memang sangat-sangat menarik. Aisyah adalah perempuan yang pernah hadir di dalam mimpinya Rasulullah. Tahu kalian? Jadi ceritanya ketika Rasulullah sedang tertidur, tiba-tiba di dalam mimpinya beliau didatangi oleh malaikat yang membawa selembar kain sutra. Malaikat pun memberikan kain itu kepada Rasulullah sambil berkata, "Ya Rasulullah, inilah istrimu." Rasul pun menerima kain sutra itu, dan ketika beliau membukanya, disitulah terlihat wajah cantiknya Aisyah. Rasul pun bilang, "Jika ini memang betul dari Allah, maka ini akan terlaksana." Dan ternyata mimpi itu juga datang sampai 3 kali berturut-turut kayak gitu terus. Dan yang harus kalian tahu ya, mimpi para nabi tentu bukan mimpi yang sembarangan, bukan mimpi kayak kita. Mimpinya para nabi merupakan wahyu dari Allah. Nah, kebayang gak kalian kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mimpi pada Rasulullah tentang Aisyah, itu berarti pernikahan antara Rasulullah dan Aisyah terjadi atas perintah Allah sendiri. Allah yang suruh. Nah, dan dari situlah Rasulullah pun akhirnya datang meminang Aisyah. Kehidupan rumah tangga Rasulullah dan Aisyah setelah itu memang adalah kehidupan yang sangat sederhana. Mereka merupakan orang-orang yang sangat zuhud atau tidak tergoda pada kenikmatan dunia karena lebih fokus pada akhirat. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan bahwa keluarga Rasulullah SAW tidak pernah, ingat ya tidak pernah memakan roti gandum beserta lauknya selama 3 hari berturut-turut hingga beliau meninggal dunia. Gak selamanya 3 hari full tuh nggak pernah makan roti gandum aja gitu loh Berarti ada lagi yang lebih sederhana dibanding roti gandum itu gitu Dan selain itu rumah tempat tinggal Aisyah dan Rasulullah juga sangat-sangat sederhana. Ukurannya tidak terlalu besar sehingga sering juga itu disebut sebagai kamar bukan rumah, karena ya bentuknya memang lebih mirip seperti kamar gitu loh. Rumah itu berada di perkampungan Bani Najjar yang lokasinya di sekitaran Masjid Nabawi. Dinding-dinding rumah mereka terbuat dari tanah liat aja dan atapnya hanya dari pelepah kurma. Tapi meskipun kehidupan rumah itu sangat sederhana, kalian jangan salah justru di rumah yang sangat sederhana itulah Allah Subhanahu Wa Taala banyak menurunkan wahyunya. Ada banyak sekali wahyu Allah yang turun ketika Rasulullah sedang bersama Aisyah. Itulah kenapa rumah mereka ini kemudian dijuluki sebagai Mahbad al-Wahyu atau tempat turunnya wahyu. Nah, dalam hal ini ada nih kisah menarik yang berkaitan dengan turunnya wahyu di rumahnya Aisyah dan Rasulullah. Jadi ceritanya Aisyah ini adalah istri beliau yang sangat-sangat Rasulullah cintai. Dan hal ini diketahui oleh para sahabat di mana pada saat itu adalah ini seorang sahabat bernama Amr bin Ajh nanya ke Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai?" tanya Rasulullah. Lalu beliau menjawab, "Aisyah yang paling aku cintai." Nah, terus Amr nanya lagi, "Maksudku dari kalangan laki-laki ya Rasul." Nah, Rasul jawab lagi, apa? "Ayahnya Aisyah, Abu Bakar." Rasulullah. Nah, karena para sahabat tahu kalau Rasulullah paling cinta sama Aisyah, alhasil setiap kali sahabat ini mau memberikan Rasulullah hadiah pasti mereka akan memberikannya ketika Rasulullah sedang menginap di rumahnya Aisyah. Loh, kenapa kayak gitu Nadia? Karena setiap kali bersama Aisyah, kebahagiaan Rasulullah itu pasti bertambah berkali-kali lipat Orang kalau lagi bahagia dikasih hadiah pasti tambah bahagia lagi ya kan? Itulah kenapa para sahabat akan memberikan hadiah pada beliau ketika beliau sedang bersama Aisyah. Masya Allah. Aduh, betapa Aisyah radhiyallahu anha adalah betul-betul sosok perempuan yang sangat-sangat dicintai Bahkan bukan hanya Rasulullah saja yang ridho pada Aisyah, malaikat Jibril juga loh. Malaikat Jibril pernah kirim salam ke Aisyah jadi pernah lah nih pada suatu hari kan, pada saat Rasulullah sedang bersama Aisyah, Rasulullah tiba-tiba berkata kayak gini, "Ya Aisyah istriku, sesungguhnya Jibril mengirim salam untukmu."
Dengan lembut Aisyah langsung jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Jibril ya Rasulullah. Sesungguhnya engkau bisa melihat apa yang tidak aku lihat. Kirimin salam sama malaikat Jibril, wah. Mau nangis aku, merinding aku sampai sini lah. Mulia sekali. Iri ya kita, Wak ya. Nah, Rasulullah dan Aisyah pun menjalankan rumah tangga mereka dengan sangat bahagia, Wak. Aisyah selalu menyenangkan hati Rasulullah dan Rasul juga menjadi guru bagi Aisyah. Hingga akhirnya ketika Rasulullah sudah mulai sakit, di hari-hari menjelang beliau berpulang, istri-istri Rasulullah yang lain pun dengan ikhlas mengizinkan Rasulullah dirawat di rumahnya Aisyah. Nah, pada saat itu karena kondisi kesehatan Rasulullah sudah menurun, Rasulullah ini macam sedang di posisi sudah tidak kuat lagi untuk berbicara, Wak. Lalu ketika beliau melihat saudaranya Aisyah sedang bersiwak, lagi sikat gigi pakai siwak itu, Rasulullah pun menunjukkan hal itu dengan tangannya. Walau tanpa mengatakan apa-apa, di situ Aisyah sudah tahu kalau sang suami atau Rasulullah SAW mau bersiwak juga. Akhirnya Aisyah pun langsung mengambil siwak untuk beliau. Dan di sini kalau buat kalian yang belum tahu siwak ini apa, jadi siwak ini gambarnya kayak gini, Wak. Ya kan, ujung yang berserat-serat itulah nanti yang dipakai untuk membersihkan gigi. Tapi tentu bagian yang berserat-serat itu nggak sehalus sikat gigi kita sekarang, Wak. Tapi sunnah Rasulullah bersiwak. Kalian mau bersiwak sekarang juga nggak apa-apa, itu katanya bisa menghitamkan muka setan. Dan nih balik lagi ya. Nah, karena pada saat itu Aisyah tahu kalau tenaga Rasulullah sudah mulai habis, akhirnya Aisyah pun menghaluskan kembali siwak milik beliau tadi. Supaya apa? Supaya Rasulullah nggak kesulitan saat membersihkan gigi. Aisyah pun menggigit-gigit ujung siwak tersebut dengan lembut, dan ketika Rasulullah selesai menggunakannya, disitulah orang-orang yang melihat merasa kagum karena di momen itu penampilan Rasulullah tampak indah sekali. Karena sebelumnya Rasulullah belum pernah bersiwak seindah seperti pada hari itu, Wak. Setelah selesai bersiwak, Aisyah pun kembali lagi menemani Rasulullah. Lalu tidak lama kemudian Rasulullah pun menghembuskan nafas terakhirnya tepat di pangkuan Aisyah. Gitu. Kalau sampai sekarang ini masih ada yang request aku untuk menceritakan kisah berpulangnya Rasulullah. Mohon maaf belum sanggup aku lagi, Wak. Nggak kuat aku roh. Nantilah ya. Sedih aku. But anyway, belajar dari Aisyah radhiyallahu anha selama berumah tangga dengan Rasulullah hingga akhirnya Rasulullah wafat. Aisyah yang sejak dulu dikenal memiliki kecerdasan yang sangat unggul ini tentu belajar banyak sekali ilmu dari Rasulullah kan, Wak. Bahkan jika ilmu yang diajarkan Rasulullah diibaratkan seperti air, maka Aisyah diibaratkan seperti sponge yang dapat dengan mudah menyerap air itu dalam jumlah banyak. Itulah kenapa tidak heran jika di bawah bimbingan Rasulullah SAW semasa Rasul masih hidup, Aisyah tumbuh menjadi seorang perempuan yang sangat menguasai banyak sekali bidang ilmu Al-Quran, hadis, fikih, akidah, bahkan sampai ilmu kedokteran. Aisyah faham. Dan selain berguru langsung kepada Rasulullah, Wak, fakta bahwa rumah Aisyah ini sering menjadi tempat turunnya wahyu juga membuat Aisyah mendapatkan keistimewaan lain lah, ya kan? Yaitu apa? Beliau sering menjadi saksi mata dari peristiwa turunnya wahyu tersebut. Nah, sebagai saksi mata, Wak, Aisyah pun memiliki gambaran yang lebih jelas lagi tentang situasi dan juga kondisi yang melatar belakangi turunnya wahyu. Seperti yang pernah aku jelaskan di video aku yang sebelumnya, Wak, tentang sejarah Al-Quran nih, ayat-ayat Al-Quran ini kan turun kepada Rasulullah secara berkala selama hampir berapa lama? 23 tahun. Nah, kenapa rentang waktunya lama? Karena memang turunnya ayat-ayat suci Al-Quran itu menyesuaikan situasi yang sedang terjadi di bumi. Misal lagi ada kejadian A, turunlah ayat yang ini. Lalu jika nanti ada para sahabat yang bertanya tentang masalah B, maka turunlah ayat yang itu, kayak gitu ya. Jadi memang ada sejarahnya, atau asbabun nuzul di balik turunnya suatu ayat Al-Quran. Dan sebagai saksi mata, Aisyah ini paham betul dengan sejarah-sejarah tersebut, Wak. Makanya itulah sebagai orang yang memang memahami sejarah turunnya wahyu, Aisyah radhiyallahu anha pun memiliki kemampuan yang sangat luas dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ini aku kasih lah ya satu contoh ya.
di surat Al-Baqarah ayat 158, Wak. Surat itu memiliki arti sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar atau agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Itu kan artinya. Nah, dari ayat tadi, Wak, ada nih satu potongan kalimat yang membuat Urwah ini keponakannya Aisyah radhiyallahu anha merasa kebingungan, Wak. Bingung di mana Nadia? Bingung di bagian kalimat tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Sa'i antara Safa dan Marwah, Dalam kalimat itu Urwah heran, loh bukannya sa'i itu wajib? Kalau hukumnya wajib berarti ketika kita mengerjakannya sudah tentu kita tidak akan mendapatkan dosa, ya kan? Apa mungkin dari kalimat itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mau bilang kalau hukum melakukan sa'i itu tidak wajib? Bingung di sini Urwah. Untuk mendapatkan jawaban atas kebingungannya itu, Urwah pun nanyalah kepada Aisyah. Lalu dengan cerdasnya Aisyah pun menjelaskan bahwa arti dari ayat tadi bukanlah Allah mau bilang kalau hukum sa'i itu nggak wajib, bukan. Sebenarnya ayat itu bercerita tentang orang-orang Ansor sebelum masuk Islam, di mana pada zaman dulu dalam kepercayaan mereka, Wak, sa'i di antara Safa dan Marwah itu merupakan perbuatan terlarang. Makanya setelah mereka masuk Islam dan tahu kalau ternyata sa'i itu adalah kegiatan wajib, mereka jadi sempat ragu lah kan, emang betulan boleh kah ini? Emang itu nggak dosa? Karena kan setahu mereka itu adalah perbuatan terlarang. Nah, untuk menjawab keraguan mereka itulah turunlah ini surat Al-Baqarah ayat 158 yang di dalamnya terdapat penegasan dari Allah Subhanahu wa taala langsung bahwa tidak ada dosa ketika mengerjakan sa'i. Gitu. Paham kalian kan? Nah, poin inilah yang kemudian dijelaskan oleh Aisyah kepada Urwah. Aisyah tahu kejadiannya, itu dijelaskan. Nah, sampai sini kita semakin tahu kalau Aisyah adalah figur yang sangat-sangat cerdas kan, Wak. Dengan kecerdasannya setelah Rasulullah SAW wafat, Aisyah pun mengabdikan hidupnya untuk mengajar umat muslim. Posisi Aisyah pada saat itu seperti penggantinya Rasulullah dalam pembimbing umat. Kenapa? Karena para sahabat Rasul pun sering menjadikan Aisyah sebagai rujukan apabila mereka kebingungan terhadap sesuatu. Jadi muridnya Aisyah ini bukan cuma anak-anak kecil yang baru mau belajar agama, Wak. Nggak mungkin, nggak cuma itu aja. Sahabat Rasul pun belajar dari Aisyah radhiyallahu anha. Imam Syihab Al-Zuhri, ulama besar dan ahli hadis pada masa itu, Wak, pernah bilang kalau Aisyah adalah orang yang luas pengetahuannya. Para sahabat senior juga sering bertanya dan berkonsultasi padanya. Dan hal yang sama juga disampaikan langsung oleh seorang sahabat bernama Abu Musa Al-Asy'ari, di mana beliau berkata, ketika kami para sahabat menghadapi kesulitan dalam memahami sebuah hadis, kami sering bertanya kepada Aisyah. Dia pun selalu mampu menjawabnya, kata beliau. Tentu bukan sesuatu yang mengherankan lah, Wak, ya. Kenapa Aisyah ini banyak sekali paham akan hadis. Bahkan Aisyah juga termasuk dalam daftar para sahabat yang mampu meriwayatkan hadis hingga mencapai ribuan. Ada 7 orang sahabat yang menjadi periwayat hadis terbanyak, Wak. Yang pertama Abu Hurairah, mampu mengartikan 5.364 hadis. Terus kedua Abdullah bin Umar, anak Umar radhiyallahu anhu, 2.630 hadis. Ketiga Anas bin Malik, 2.286 hadis. Dan yang keempat Aisyah, 2.210 hadis. Kalau di daftar tadi Aisyah ada di nomor urutan keempatnya. Tapi kalau secara spesifik dari kalangan perempuan, Wak, Aisyah ada di nomor 1 dan merupakan satu-satunya perempuan yang mampu meriwayatkan hadis hingga ribuan. Satu-satunya. Masya Allah. Aisyah memang betul-betul figur perempuan cerdas, Wak. Beliau selalu dengan senang hati menyampaikan ilmunya kepada siapapun yang mau belajar. Dan selain itu beliau jugalah yang sudah punya andil besar dalam mendirikan madrasah di Madinah loh. Jadi ceritanya, Wak, setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat kan mulai menyebar lah ini ke seluruh penjuru dunia untuk melakukan apa? Tugas-tugas dakwah dan juga pengajaran. Begitu pula di Madinah. Pada masa itu, Wak, ada beberapa madrasah di Madinah yang menjadi tempat berkumpulnya orang-orang muslim untuk belajar ilmu agama. Nah, beberapa sahabat yang menjadi pengasuh atau pengajar di madrasah-madrasah itu adalah Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit dan lain-lain. Dan terlepas dari madrasah yang diasuh oleh para sahabat-sahabat tadi, Wak, di Madinah juga ada satu madrasah yang paling besar. Nah, madrasah itu terletak di sudutnya Masjid Nabawi dan posisinya paling dekat dari makamnya Rasulullah.
Apa ini? Madrasah terbesar inilah yang didirikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Di sana beliau juga menjadi guru pengasuh dan juga seseorang yang kemudian dijuluki sebagai Ummul Mukminin atau ibunya orang-orang mukmin. Madrasah Aisyah radhiyallahu anha ini sudah memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan Islam, karena di tempat itulah memang di bawah bimbingan Aisyah ya, lahirlah banyak sekali ulama terkemuka, penghafal Al-Quran dan para pembela-pembela Islam di generasi-generasi selanjutnya. Beberapa murid Aisyah siapa aja, Urwah bin Zubair, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, Syafiyah binti Saibah dan lain-lain. Ini aku sebutkan tuh juga dari para sahabat Rasulullah kebanyakan. Disinilah Aisyah terus mendedikasikan hidupnya untuk membimbing umat. Nah, hal ini beliau lakukan hingga puluhan tahun lamanya, sampai akhirnya pada tahun 58 Hijriah kondisi kesehatan Aisyah pun menurun. Pada saat itu beliau jatuh sakit, tapi setiap kali sahabat menanyakan kabarnya, maka Aisyah ini akan selalu menjawab, kabar baik, alhamdulillah. Jadi macam nggak mau nunjukin kalau beliau ini lagi sakit gitu loh, Hingga akhirnya tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun 58 Hijriah, Aisyah, sang guru besar bagi kaum muslimin pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dikisahkan ketika Aisyah wafat, orang-orang dari berbagai daerah datang melayat, datang semuanya, saking banyaknya orang yang melayat. Konon katanya tidak pernah ada kerumunan orang sebanyak itu dalam satu malam, nggak pernah, baru itulah. Dan pada saat itu sahabat Abu Hurairah lah yang memimpin sholat jenazah untuk Aisyah. Dan pada malam itu juga Aisyah langsung dimakamkan di pemakaman Baqi yang letaknya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Di sanalah kalau misalnya kalian sudah pernah ke pemakaman Baqi, ya disitulah Aisyah dimakamkan. Oke, jadi itu tadi cerita tentang kisah hidup Aisyah radhiyallahu anha, seorang figur perempuan panutan dalam Islam. Masih ada banyak kali cerita inspiratif dan juga mengharukan tentang beliau, tapi nggak muat lah kalau misalnya aku ceritain semua di sini ya kan. Kalian boleh denger lagi di YouTube atau dimanapun, banyak kali kisahnya, Yang jelas semakin belajar dan mengenal beliau, kita akan semakin dibuat kagum dan jatuh cinta pada sosok Aisyah. Bahkan pernikahan beliau dengan Rasulullah juga membuat kita sekarang jadi punya panduan tentang cara menjalani hidup. Seperti yang kita tahu, Rasulullah mendapatkan julukan sebagai seseorang yang berakhlak Al-Quran. Jadi apapun yang beliau lakukan itu pasti boleh kita tiru. Dan karena Aisyah selalu bersama Rasulullah, alhasil dari Aisyah kita juga bisa tahu apa saja yang dilakukan Rasulullah sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Karena tentunya banyak juga nih kebiasaan Rasulullah yang mungkin tidak pernah dilihat langsung oleh para sahabat kan. Barangkali memang hal itu hanya dilakukan oleh Rasulullah ketika ada di rumah dan hanya dilihat oleh sang istri Aisyah. Semoga kita semua bisa senantiasa meneladani sifat-sifat Aisyah radhiyallahu anha ya. Semoga kita khususnya yang perempuan juga bisa menjadi figur yang cerdas seperti beliau. Amin ya robbal alamin. Oke jadi sekian dulu videonya. Kalau misalnya ada informasi tambahan atau yang keliru boleh langsung ditambahin aja di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian punya informasi menarik atau fun fact tentang Aisyah radhiyallahu anha boleh langsung dimasukin juga di kolom komentar di bawah. Oke jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.